Baik, terima kasih pada Pemila yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Sebenarnya saya juga bingung mau ngasih materi apa karena tadi sudah lengkap semua dari Pak Tudung dan Bu Rohmatun Aminah. Itu sangat lengkap sekali, mungkin hanya tambahan-tambahan sedikit. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya boleh langsung share screen dulu ya. Baik. Baik, sambil memperkenalkan ini profil saya di BMM ya. Eh, saya sebenarnya agak insecure karena narasumber-narasumber hebat di sana sebelumnya sudah ada Bapak Tundung tadi, Kepala Sekolah Inspiratif, kemudian Bu Rahmatun Aminah, guru penggerak, dan saya itu sebenarnya karena ini sudah menyelesaikan 40 topik pelatihan mandiri dan karena faktor ordal orang dalam karena saya itu satu sekolah dengan Bumila. Saya menyelesaikan 40 ini, kok banyak sekali ya Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya ini kok bisa banyak karena saya itu mungkin curi start, di mana Bapak Ibu mungkin sebelum menginstal PMM, saya itu sudah install lebih dahulu. Dari tahun 2022 mungkin saya sudah mengerjakan PMM ya. Ini saya guru matematika. Eh, Ya, ini di SMPN 3 Banyuates bersama Pemila Yoga. Saya kembali ke materi ya. Tadi sudah disampaikan, sebenarnya sudah lengkap. Sudah. Tinggal membuat aksi nyata kan begitu ya. Baik. Layarnya nampak mungkin? Nampak? Nampak. Oke, terima kasih. Begini, eh, begini. Ah, topik-topik yang sudah saya pelajari gitu ya. Saya tadi kan sampaikan bahwa saya sudah mengerjakannya mulai tahun 2022 ya. Ini sebagai buktinya ini saya mendapat sertifikat untuk topik profil pelajar Pancasila itu ini. Di sini tertanggal 30 November 2022 ini sudah dapat sertifikatnya. Kemudian karena saya itu mendapat sertifikat begitu, akhirnya oh ini kok enak sekali mendapat sertifikat. Akhirnya saya malah ketagihan begitu Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga demikian dengan sosmed. Saya yakin sudah di HP-nya masing-masing, di gawainya masing-masing terinstall apa itu Instagram, Facebook, bahkan TikTok sekalipun itu saya banyak melihat dari Bapak Ibu guru membuat konten-konten seperti itu. Ya ini saya anggap seperti itu sama Bapak Ibu ya. Saya mengerjakan PMM ini saya anggap juga seperti itu, hanya sekedar ya, belajar sambil main-main berselancar begitu ya. Uh, Kemudian informasi lagi, Bapak Ibu guru apabila mengerjakan PMM, saran saya dilihat ini ada berapa modul lah. Ini kan modul kurikulum Merdeka ini ada 2 modul. Berarti kan seberapa banyak yang akan kita pelajari di dalamnya. Gitu ya. Kita lihat ini. Nah ini modulnya. Nah ini langsung setelah modul 1, 2 ini sudah selesai langsung kita mengerjakan aksi nyata kan gitu. Nah, Nah, kalau sudah ditelaah ini kadang ada yang keluar nama yang penelaahnya, tapi kadang ada yang tidak. Sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Bu Mila bahwa pernah mengajak apa penelaah aksi nyata, tapi ternyata tidak diperkenankan. Eh, Penelaah aksi nyata itu tidak boleh dipublikasikan. Dikhawatirkan nanti ada kong kali kong. Aksi nyata saya silakan ditelaah gitu atau diluluskan gitu. Nah, mungkin mengantisipasi hal-hal yang demikian.
Dan lagi Bapak Ibu, saran saya paling utama kerjakan topik kurikulum merdeka. Mengapa? Karena eh, kita kan berganti kurikulum ya, perubahan kurikulum. Kita otomatis belajar apa itu kurikulum merdeka. Dan bonusnya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan kurikulum merdeka, topik kurikulum merdeka, ada bonus untuk Bapak Ibu yaitu bisa membuat kombel, komunitas belajar seperti yang Bumila akan seperti ini ya. Kita belajar di kombel komunitas belajarnya yang diketuai oleh Bumila. Apa langsung ke anu ya? Langsung ke tadi juga disampaikan oleh Bapak Tundung ya begitu. Bapak Ibu silakan belajar, materinya sudah lengkap di sini. Saya menyelesaikan 40 eh, topik itu bukan berarti saya menguasai semuanya ya Bapak Ibu. Seperti KKTP ini, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Misalkan kita klik, kita kan belajar apakah saya sudah paham semuanya ini. Ya, ketika membuka materinya, ketika membuka modulnya, ya insya Allah kan belajar kan begitu. Sampai nanti aksi nyata. Tapi yang namanya manusia nanti lupa lagi. Ya, ketika lupa itu kita kan difasilitasi oleh BMM ini untuk membuka lagi. Di mana kita lupa tadi, kita buka lagi begitu ya. Kita coba langsung buka gini ya, karena apa namanya ini, saya cari topik yang belum saya kerjakan ini, Bapak. Lah ini, pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini sudah saya selesaikan modul-modulnya, tapi di sini tinggal melengkapi aksi nyatanya, Bapak Ibu ya. Saya klik. Hmm. Nah, di topik ini kita ada dua pilihan aksi nyata, Bapak Ibu ya. Pilihan aksi nyata yang pertama adalah duta anti kekerasan di sekolah. Kita baca rinciannya. Mengerjakan aksi nyata itu otomatis kita harus baca dulu. Nah, apa yang akan kita lakukan di aksi nyata itu boleh merujuk pada ini. Lakukan penyebaran materi modul dan seterusnya ya sampai ini. Terus gunakan media presentasi ya. Kita otomatis dokumentasikan hal ini dan nanti kita ceritakan pada aksi nyata kita. Kemudian mintalah umpan balik lain. Tadi disampaikan oleh Bu Rahmatun Aminah bahwa umpan balik tidak penting. Kalau di sini ada permintaan seperti ini, maka Bapak Ibu ketika mengerjakan aksi nyata wajib. Karena kenapa? Nah ini bahkan mintalah umpan balik refleksi dari peserta minimal 3 orang. Jadi tiga. Umpan baliknya sudah banyak contoh Bapak Ibu ya. Boleh dikirim lewat WA begitu, kemudian screenshot dan ditempelkan di aksi nyata kita. Ini minimal tiga rekan kita ya, secara tertulis. Tergantung permintaan. Ini umpan balik ini ada yang rekan guru, rekan sejawat, ada yang dari siswa bahkan. Karena saya pernah mengerjakan aksi nyata itu umpan balik ada yang dari siswa. Atau jika secara lisan bisa direkam dalam bentuk video, tapi nanti ketika di aksi nyata PDF itu kita tempelkan di situ. Screenshotnya kemudian dikasih keterangan, bahkan mungkin lebih bagus dikasih link gitu, link videonya di sini gitu. Itu menambah poin untuk apa namanya? Telaah yang menelaah ya. Kemudian unggah aksi nyata misalkan gini. Yang berisi satu paparan penyebar luasan. Nah, ini berarti paparannya apa? Modul pencegahan itu kita buat dokumentasinya begitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Bu Rahmatan Aminah, Bapak Ibu tidak harus memakai Canva atau aplikasi-aplikasi yang mungkin belum dikuasai. Cukup membuat dokumen dari Word misalkan boleh. Nanti setelah jadi keseluruhannya baru kita ubah, kita konversi ke dalam PDF.
karena formatnya PDF ya, karena yang diminta nanti bentuk berupa PDF. Nah, kemudian nah ini, yang kedua adalah dokumentasi kegiatan diseminasi yang akan dilakukan ya, yang Anda lakukan. Kemudian, nah ini dokumentasi umpan balik. Nah, ini dari murid. Nah, berarti kalau dari murid, otomatis umpan baliknya itu juga dari murid, Bapak Ibu ya, bukan dari guru. Jadi boleh, boleh tulisan tangan, bahkan boleh tulisan tangan, Bapak Ibu. Tulisan tangan, kemudian kita foto, kita scan begitu, boleh kita tempelkan kepada dokumen yang kita buat tadi. Nah, gitu ya. Kemudian jadikan format PDF. Kita lihat apa sih yang akan terjadi. Nah, ini kumpulan umpan balik. Ada contohnya Bapak Ibu. Saya klik ya. Oh, nggak bisa ini. Umpan balik. Nah, ini kan ada tulisan tangan. Bapak Ibu bebas memilih, merdeka. Kurikulum kita merdeka. Boleh tulisan tangan, boleh. Boleh WA seperti ini, boleh. Nah, ini ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh itu capture pertanyaan pada form. Tapi capture jawaban itu yang boleh. Nah, tapi jawabannya ya. Baik, kita kembali ke tadi. Hmm. Kalau sudah, kita klik mulai lengkapi. Nah, di sini cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Sudah adakah? Sudah lengkapkah aksi nyata? Oke, kita centang. Kita isi dokumentasi aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF. Kita sudah siapkan ya. Dokumennya sudah kita konversi ke dalam bentuk format PDF. Kita centang, kemudian apakah umpan balik tadi yang dibuat tadi juga sudah ada di dalam dokumen PDF tadi, kita centang. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, begini Bapak Ibu lah, seperti ini, berita anti kekerasan misalkan yang kita pilih tadi, kita pilih file PDF-nya di sini, kita pilih ya, klik aja, kemudian isi judul aksi nyatanya apa terus. Nah, deskripsi di sini ya. Deskripsi ini juga ada petunjuknya, ada contohnya. Ceritakan pembelajaran yang Anda lakukan dan kaitannya penguatan iklim keamanan. Ini silakan dideskripsikan di sini ya. Uh, dari pengalaman yang saya buat, apa namanya plagiat itu terdeteksi dari deskripsi dan refleksi yang akan kita buat ini Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang membagikan template itu silakan di ATM gitu ya Bapak Ibu. Disesuaikan karena pernah ada pengalaman Bapak Ibu, saya pernah memberikan kepada teman itu aksi nyata di sekolah saya. Jadi dokumentasi video foto-fotonya itu di sekolah saya. Itu tidak diubah Bapak Ibu, mohon maaf. Dan beruntungnya itu lolos validasi dan dapat sertifikat. Tapi itu kecerobohan mungkin ya. Kecerobohan yang mungkin bisa kita minimalisir. Jadi ketika ada template aksi nyata, Bapak Ibu hati-hati, sesuaikan juga, tadi kan ada pilihan ya, kita milih aksi nyatanya apa gitu. Karena tidak melulu yang kita pilih itu sama dengan template yang kita edit tadi. Kemudian ini ceritakan semua, diisi semua, kemudian refleksinya juga. Ini juga sudah ada contoh pertanyaannya, silakan jawab aja. Sesuai eh, kalimat yang Bapak Ibu buat gitu ya. Karena ini juga dicek plagiasi karena saya pernah mengalami bahwa ternyata aksi nyata Anda itu terdeteksi gitu, terdeteksi sudah pernah digunakan oleh guru yang lain begitu. Di keterangannya begitu. Kenapa ditolak itu ada keterangannya seperti itu. Oke, kalau sudah ini dicentang-centang semua dan dikumpulkan gitu Pak. Karena ini saya belum buat, mohon maaf saya tidak bisa mengumpulkannya ya. Nah, sedikit aja dari saya mungkin.
Mungkin bagaimana ini Pak Bumila? Eh, Kalau dari saya sedikit aja seperti itu ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak. Dengan itu kita sudah